Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembuatan angket yang kedua. Ini kita coba sekarang angket untuk skala Likert dan untuk angket-angket pilihan lainnya ya. Kita coba sekarang Bapak dan Ibu. Untuk yang seperti biasa, langkah pertama adalah kita klik New, kemudian More, Google Form, Blank Form. Oke. Kemudian kita namakan ini misalkan untuk membuat angket minat siswa terhadap pembelajaran. Klikkan di sini, kemudian seperti biasa petunjuknya harus dibuat dulu di sini. Kemudian pastikan saja seperti biasa Bapak dan Ibu. Oke, keterangan jawabannya ini kita coba infokan biar mengetahui. Kemudian setelah itu, nah sekarang kita bikin pernyataan. Misalkan seperti biasa ada di sini apa? Mata pelajarannya apa? Gitu ya. Ini isian pribadi dulu. Mata pelajaran. Kemudian setelah mata pelajaran nanti identitas berikutnya adalah apa tadi di sini yang adalah apa nih, kelas, kemudian hari dan tanggal. Oke ya, kelas ini copy saja, kelas, terserah Bapak Ibu mau kosong seperti ini atau mau dibuat pilihan. Kemudian hari dan tanggal. Nah, kalau hari dan tanggal Bapak Ibu cukup sebetulnya nggak usah membuat kosong gini, tinggal langsung otomatis nanti Google mengarahkan ke date ya. Ini kalau sampai mau waktunya juga bisa kita arahkan di sini, diincludekan dengan waktu kalau perlu, jam berapa anak ngisi kuesioner atau pembelajaran itu dilakukan di sini ya. Kalau misalkan sudah cukup seperti ini untuk identitas awal, seperti biasa kita bikin section 2. Ya, di section 2 ini baru ke konten angketnya. Misalkan pernyataan ini ya. Pernyataan. Oke, pernyataannya. Gitu ya. Lebih enak kalau dibuat dalam bentuk seperti kemarin yang sebelumnya saya sampaikan, yaitu apa? Dibuat dalam bentuk ininya multiple choice grid. Nah, ini aja Pak Ibu bikin. Gitu ya, kayak kemarin. Di sininya langsung dikopikan saja. Kan ini pernyataan yang pertama. Guru benar-benar mengetahui pembelajaran. Misalkan yang kedua, guru menguasai pembelajaran. Yang ketiga, guru menggunakan banyak metode. Yang keempat, guru berpakaian rapi, misalkan gitu ya. Kemudian isiannya apa? Karena kan tadi ini ada tulisan seperti ini ya, nilai angka sekali Likert-nya udah jelas. Keterangan pilihannya kita kopikan lagi buat di pernyataan di sini biar anak-anak nggak lupa. Ini tinggal di copy aja. Oke, bentuknya 1 2 3 4 5 gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Mau 1 2 3 4 5 misalkan di sininya. Oke. 1, atau di sininya sangat tidak setuju STS. Ya, nanti dilengkapi aja pada Ibu. Nanti STS itu nilainya berapa karena anak-anak nanti tahu STS ini TS gitu ya, ini R gitu kan. Ini adalah S. Ini adalah SS gitu ya. Nah, itu STS kan. Oke, ini STS, kemudian berikutnya apa? TS, nanti ada R, kemudian ada SS. Nah, ini udah selesai nih tampilan. Nah, ini diwajibkan. Gitu. Itu ya Bapak dan Ibu untuk seksi pernyataan skala Likert. Tuh. Kalau misalkan saya mau buat, nah ini tampilannya nanti seperti ini.
Kalau mau buat bentuk apa namanya kuesioner dengan pernyataan banyak, gitu ya. Lihat lagi misalkan di sini Pak Ibu, di copy aja. Ini jangan multiple choice grade, tapi yang satu lagi checkbox grade. Nah, artinya nanti ini kan nggak mungkin pernyataannya seperti ini. Masa anak-anak nanti jawabannya adalah banyak untuk memilih. Nah, ini question seperti ini nggak cocok ya kalau untuk yang pakai sekali cut. Oke, jadi semuanya kalau sekali cut menggunakan multiple choice grid, grid ya yang ini. Oke, seperti ini terus. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, bagaimana kalau ingin membuat pernyataan positif negatif? Misalkan saya bikin di section berikutnya. Nah, angket pernyataan positif negatif. Saya buat di sini, gitu kan? Kemudian petunjuknya seperti biasa disampaikan dulu, jangan sampai nanti responden bingung. Nah, ketikkan di sini. Copy paste aja ya. Nah, kemudian ini pernyataannya misalkan ini sudah informasi awal. Kemudian berikutnya bikin pernyataannya. Pernyataan positif misalkan di sini ya. Pernyataan positif misalkan biar mereka nggak bingung. Pernyataannya misalkan apa? Saya menyadari ya, ini saya copy aja deh. Gitu kan? Nah, di sini saya copyin. Nah, gitu kan? Saya menyadari. Nah, optionnya, pilihannya itu kan pasti cuma satu. Pilih aja yang multiple kayak tadi. Apa bentuk pernyataannya? SL, RR. Nah, kalau misalkan mau kayak yang seperti di atas tadi, Bapak Ibu cukup ini grid saja, yang tadi ya seperti ini. Gitu ya. Jadi ini nanti pernyataan positif, mohon maaf, saya ubah. Pernyataan positif ini bikin semuanya di sini. Bikin lagi positif lagi. Gitu ya. Bikin lagi. Nah, ini kenapa? Karena dia sama dengan yang atas. Gitu ya. Ini misalkan lah ya. Oke, biar agak beda. Kemudian di sini karena positif berarti gunakan yang ini SL, SR gitu kan. Nah, di sini boleh Pak Ibu nanti kopikan aja. Nah, kalau misalkan malas ngetik ya, copy satu-satu di sini. Selalu nilai 5 gitu kan. Ini nanti bernilai berapa? 4. Ini bernilai 3. Gitu kan? Yang ini bernilai 2. Gitu kan? Yang ini bernilai 1. Nah, gitu. Nah, ini kemudian ini pernyataan positif. Berikutnya misalkan kita buat pernyataan negatif. Negatif. Oke, negatif. Ini hapus dulu. Nah, pernyataannya yang mana yang negatif? Nah, yang tadi misalkan ini saya udah bikin satu aja lah ini ya. Buatkan kopikan di sini. Oke, ini pernyataan yang negatif. Nah, pernyataannya ya buat lagi misalkan ada berapa Bapak Ibu perlunya ini misalkan saya ubah satu huruf aja biar beda dengan yang atas karena dia ada tanda seru ya. Nah, ini oke, ada 3 pernyataan dah. Pilihannya apa? Yang tadi ini pilihannya. Kalau SL berarti bernilai 1. Kan negatif kan seperti ini kan aturannya. Itu kan? Kemudian SR nilai 2. Itu ya, copyin aja Pak Ibu. Nilai 3. Oke. Oke, dan ini nilai 4. Nah, ini nilai
nilai 5. Oke, ini adalah contoh yang skala Likert ya, dengan menggunakan pernyataan positif dan negatif. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ingin membuat lagi angket berupa angket pilihan? Ya, kita coba satu-satu sekarang. Angket pilihan yang ini ya, angket pilihan. Oke. Masih ini saya gunakan tapi pakai section yang lain. Nah, oke, saya gunakan angket pilihan. Oke, angket pilihan. Nah, gitu ya. Pilihlah sesuai dengan kondisi sebenar-benarnya, kan? Oke, bikin pernyataannya. Yang pertama, misalkan apa tadi? Ini tentang nama dulu ya, nggak apa-apa. Pilihan ganda, misalkan bentuknya adalah pilihan ganda. Untuk pilihan ganda. Oke, bentuk pilihan ganda, angket pilihan ganda. Misalkan ya, untuk pilihan ganda. Pernyataannya apa? Nah, ini seperti biasa, nama, kelas, petunjuk isian angket ya diisi saja. Nah, ini pernyataannya misalkan nomor 1. Nomor 1, nggak usah pakai nomor juga nggak apa-apa. Pakai nomor juga nggak masalah. Air minum kalau kamu berasal dari, ini kan pilihan ganda nih, artinya hanya satu jawaban saja yang diharapkan. Berarti jawabannya ya tinggal disalin, ini tinggal di copy aja semua. Maaf. Copy aja segini semua, kemudian pastekan di sini semua. Oke. Ada sumur, kemasan, hujan, sungai. Kalau perlu ada A, B, C, D, silakan. Kalau enggak ya tinggal dihapus satu-satu. Gitu ya. Kemudian soal yang kedua ini wajibkan dijawab. Soal yang kedua tak plus lagi. Apa misalkan ini yang kedua, air mandi keluargamu berasal dari, itu kan, air mandi keluargamu berasal dari. Mau pakai nomor juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Misalkan kita mau pakai nomor boleh. Yang kedua, oke, tinggal di blok, copy, kemudian pastekan di sini, otomatis muncul. Tinggal nanti anak-anak memilih. Berikutnya adalah berbentuk pilihan centang. Nah, pilihan centang ya. Oke, centang. Ini yang pilihan ganda udah selesai ceritanya ya. Saya bikin section lagi, section berikutnya biar enggak bertumpuk. Bikin section berikutnya. Ini adalah pilihan centang yang B misalkan. Angket pilihan centang ya. Perintahnya apa? Perintahnya, nah ini pilihlah jawaban kondisi sebenarnya, petunjuknya tulis di sini, nggak apa, copyin aja semua, copy, pastekan di deskripsi, oke gitu ya. Nambah pernyataan plus seperti biasa. Oke, pernyataannya yang seperti apa? Ini pernyataannya misalkan kendaraan, misal ya satu pernyataan. Kendaraan yang Anda gunakan ketika berangkat ke sekolah adalah, ini kan harapannya jawabannya banyak, jangan pilih multiple choice, tapi pilih yang checkbox. Oke, artinya jawabannya anak-anak bisa macam-macam. Kemudian copy pastekan lagi ini di sini. Nah, ini. Oke. Yang lainnya ini Bapak Ibu tinggal, kalau yang tadi kan kalau lihat di wordnya adalah pilih lainnya. Lainnya itu Bapak Ibu bisa sebetulnya anak-anak ngisi sendiri nanti jawabannya dengan cara pilih add order, klik aja situ. Gitu ya. Udah, ini selesai angket pilihan centang. Berikutnya adalah bagaimana kalau pilihan ya tidak. Oke, ya tidak, kita copy. Ini wajibkan, bikin lagi section, tulis di sini pilihan ya tidak, angket pilihan centang. Ini angket pilihan ya tidak. Petunjuknya seperti biasa, tuliskan di situ. Oke, tanda plus. Kemudian, nah ini misalkan ada beberapa item. Yang pertama nilai persatuan, misalkan ya. Apa-apa, ini nilai persatuan. Apa kondisi pernyataan yang diharapkannya? Misalkan dalam
berteman, saya memilih apa ini? Buku agama dan ras. Oke. Simpan saja di sini. Mau di apa namanya? Nilai persatuan mau disatukan di situ atau mau pakai deskripsi juga boleh di bawahnya. Oke. Ini nanti jawabannya kan tadi ya tidak, berarti pilihannya adalah pilihan drop down atau multiple choice. Kalau drop down berarti di sini ya, di sininya tidak gitu. Gitu ya. Oke, ini nomor 1. Kalau misalkan Bapak Ibu mau banyak lagi, boleh. Kalau mau banyak lagi, pakai yang tadi. Prinsipnya kalau pertanyaan sedikit ya bisa gini. Kalau mau banyak, pakai yang ini aja Pak Ibu, seperti biasa. Nah ini, berarti ini nggak usah pakai section, nggak usah pakai deskripsi. Deskripsinya hilangkan. Nilai persatuan tentang apa? Yang pertama ini misalkan. Nah, dalam berteman, saya bla 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 bla. Ya tidak. Nomor 2 misalkan. Dalam keluarga gitu kan, dalam keluarga misalkan bla 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 bla. Nah ini tinggal diwajibkan. Terus bikin lagi yang kedua apa tadi, tentang nilai kesatuan. Misalkan nilai kesatuan, berarti Bapak Ibu bikin item yang baru, di sini tulis nilai kesatuan, ininya ganti menjadi multiple, kemudian pernyataannya kopikan ke situ. Kopikan di sini. Jawabannya kan tadi cuma iya tidak doang ya. Udah di sini ya, di sini tidak gitu kan. Ini pernyataan berikutnya, kopikan lagi. Misalkan di sini tingkat provinsi gitu ya. Nah, seperti itu. Sini udah kayak gini kan nanti tampilannya ini. Wajibkan lagi. Kemudian setelah pilihan ya tidak, berikutnya pernyataan angket yang terbuka. Kita bikin angket yang terbuka. Ya, misalkan section lagi kita buka section angket terbuka. Angket jawaban singkat. Nah, artinya nanti nggak kayak disediakan kayak gini, ada pilihan-pilihan. Ya, tinggal apa? Udah tinggal nanti anak-anak atau responden nanti ngisi sesuai dengan jawaban dia. Bagaimana caranya? Ya siapkan dulu perintahnya. Seperti biasa, perintahnya siapkan. Tanda plus itu untuk apa? Memuat pernyataan atau pertanyaan. Siapkan lagi jawaban singkat ya. Nah, ini pernyataan apa namanya? Pertanyaannya. Alat observasi yang digunakan sekolah adalah ini jangan multiple choice, ganti ke short answer. Jawaban singkat wajib. Kemudian bikin lagi yang kedua, pertanyaan yang kedua. Kopikan dari sini. Misalkan ini oke, isian angketnya. Jangan multiple choice, pilih ke short answer. Wajibkan dijawab. Ini jawaban singkat. Kalau pengen memuat jawaban yang berbentuk panjang, berarti buat lagi yang namanya berbentuk paragraf. Oke, bentuk paragraf, jangan jawaban singkat. Oke, ini apa tadi? Angket jawaban apa namanya? Angket bukan jawaban singkat, artinya apa? Bisa memuat jawaban banyak ya, anak-anak, bukan jawaban banyak, maksudnya panjang gitu. Angket berbentuk panjang ya, berbentuk jawaban panjang atau bentuk alinea ya, kalimat gitu. Nah, ini misalkan di sini perintahnya tuliskan jawaban minimal 500 karakter misalkan. Kan bayangkan ya, kebayang itu. Misalkan pertanyaannya adalah apa? Nah, ini pertanyaannya misalkan. Tuliskan saran terhadap kegiatan, masukkan terhadap kegiatan ini. Nah, ini paragraf ya. Jadi ada short answer, ada paragraf. Untuk paragraf klik. Ya, ini seperti ini. Gitu ya. Ini Bapak dan Ibu tinggal diklik wajib itu. Ini adalah beberapa contoh-contoh dari apa namanya angket-angket yang berbentuk
yang bisa kita buat di Google Form. Tinggal nanti seperti biasa, kalau sudah selesai, rapikan ini, diindahkan dengan memilih apa, misalkan ilustrasi apa yang diinginkan. Di sini tinggal dipilih saja pada Ibu, bebas ada birthday, naik ya, travel, sport, game, work and school. Misalkan kalau school ya udah ini aja misalkan. Setelah nanti berubah. Kemudian seperti biasa, edit. Ini batasi ke 1 atau tidak. Kemudian presentasinya jangan lupa terima kasih. Data sudah kami simpan. Misalkan apa ya, terserah, tinggal di save. Kemudian review. Oke, nanti muncul ini berbagai macam pernyataan tadi dan isiannya. Ya, jawab aja kelas berapa. Oke, ini tinggal klik next. Nanti yang pertama ada sekali cut, ini tinggal diklik, klik, 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 klik gitu ya. Ini juga sama, klik, 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 isi saja. Di next lagi ke bentuk positif negatif yang tadi ini klik, klik, misalkan gitu ya. Yang negatifnya misalkan next lagi, nanti ke bentuk pilihan ganda, klik, klik, next lagi, nanti ke bentuk centang, artinya bisa menjawab banyak anak-anak, gitu ya. Misalkan ini ordernya, misalkan dijemput Gojek, Gojek, kan gitu ya. Misalkan, kemudian ya tidak, tinggal pilih iya, tidak, misalkan ini tidak, tidak, kemudian ini jawaban singkat, tulis aja mobil, misalkan ini 10-100 juta misalkan, terserah mau pakai apa jawabannya. Ini jawaban panjangnya apa, misalkan apa aja, silakan di sini jawab aja sepanjang-panjangnya gitu, di situ minimal 500 karakter ya. Nanti tinggal diklik submit, nanti jawabannya sudah muncul. Oke, itu mungkin sekilas terkait bagaimana membuat angket. Sekreatif mungkin Bapak Ibu bisa buat dengan bantuan Google Form, tidak sulit, tidak terlalu ribet karena server itu untuk Google sangat nyaman. Tinggal dikasihkan saja apa namanya link yang nantinya bisa. Oh iya Bapak Ibu, mungkin nanti saya lupa tadi bagaimana mengasihkan linknya. Oke, saya kasih dulu, balik lagi berarti kalau gitu. Bagaimana mengasihkan link yang angket yang sudah kita buat? Tinggal klik send, kemudian ada tanda tautan ini, ya. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah linknya sebetulnya. Ini adalah linknya yang bisa dikasihkan ke responden. Tetapi kalau misalkan terlalu panjang, tinggal pakai klik aja shorten URL. Udah klik. Nah, ini adalah link yang bisa dikasihkan juga ke apa namanya ke responden. Tinggal kita copy. Kalau ini masih sulit juga, tinggal dibuat lagi aja dalam bentuk gg.gg atau tiny URL. Boleh. Tinggal diklik. Nah, yang tadi yang panjang kopikan ke sini. Namain aja misalkan di sini angket. Gitu kan? Angket. Tinggal make ini URL. Nah, ini sudah mana? Sudah jadi belum? Oke, kalau tidak berhasil, kalau nggak bisa juga Bapak Ibu pakai gg.gg. Tinggal dikopikan ke sini link yang panjang tadi, custom. Misalkan ini angket guru, gitu kan? Oke, shorten. Oke, oke, angket. Link oh udah ada ya. Oke, link ini sudah dibuatkan. Oke, tadi apa? Tin. Oke, sudah ada ya. Oke. Kalau misalkan sudah cukup,
sampai apa namanya tadi ini yang kopi ini aja juga udah nggak masalah, tinggal Bapak itu dikopikan, klikkan di apa namanya di WA ya atau di Telegram dengan kata-kata pembuka tentu saja, nanti kopikan yang link ini, kemudian nanti dikasihkan di WA biar responden mengetahui. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.